Ketemu lagi, jangan bosan ya Kak. Enggak. Karena kita kan punya misi. Kalau kita punya misi, berarti kita sama-sama terus nih berarti nih. Betul, betul. Setuju. Sehat Terima Kak. kasih loh, sehat, alhamdulillah. Terima kasih nih buat OKB yang sudah join. Tamu kita kali OKB ini apa lagi? spesial. Orang kaya baru ya? Orang kaya baru, betul, Mas Arif, Oh, gitu. Nah, nih amin, OKB nih amin, banyak amin. yang pengen tahu nih sebenarnya nih Mas Arif ini siapa gitu kan. Pengen tahu sebenarnya lebih kenal lebih dekat kan tak kenal maka tak sayang ceritanya. Orang baik-baik. Oh, Masya Allah. Jadi Mas Arif ini adalah seorang dokter loh ternyata ya. Backgroundnya itu adalah dokter yang hijrah jadi aktivis yang peduli pada pembangunan karakter pemuda. Dan semangat beliau ini untuk membangun SDM dan kewirausahaan tercermin dalam program konkret yang saat Mas Arif waktu itu jadi dapat amanah jadi pengurus Dewan Masjid Indonesia ya, betul ya? Ya, alhamdulillah. Iya, dan Mas Arif ini orangnya nggak bisa diem, OKB. Banyak program keren yang udah beliau jalankan ya. Kalau nggak salah tuh mulai dari Ketua Departemen Kaderisasi Pemuda Dewan Masjid Indonesia, lalu juga sampai membuat gerakan Rabu Hijrah, terus pergerakan Indonesia Maju, sempat juga membuat Suropati Syndicate, dan sampai Tadarus Hukum. Dan beliau ini sekarang ini jabatannya adalah Komisaris Bank Syariah terbesar Indonesia, Bank Syariah Indonesia. Betul ya? Udah gitu Alhamdulillah. jadi komisaris terus masih aktif juga membidangi ketua pemuda di masyarakat ekonomi syariah Indonesia. Masya Allah. Gajinya kebanyakan kali. Aduh, bagi-bagi ya. Berarti sebenarnya ini cocok nih, karena kan OKB kita tuh di sini Mas Arif punya rasa berbagi yang tinggi. Ya, Makanya kan kalau kita nih orang kaya benar itu kan nggak cuma pengen kaya sendiri ya. Jadi bukan kadang-kadang kita itu dari kekayaan kita itu ada yang kita sisihkan untuk kita bantu sesama gitu ceritanya Mas Arif. Terima kasih loh Well, saya sama-sama senang Kak. banget Alhamdulillah sudah atas diundang, ya makasih. betul, atas waktu yang disediakan di sini karena sebenarnya kami ini saya kaya tuh baru banget Mas Arif, baru setahun umurnya. Hmm, Dibandingin dengan pengalaman masih Mas anu, Arif kan masih. beda. Tapi udah Masih mulai lari ini. Biasanya 1 tahun kan udah. belajar berdiri kan. Kalau ini Pengennya gitu ya. ya, siapa dulu CMO-nya kan? Oh gitu ya. Kalau di kita semua teamwork sih Mas Arif. Kita semua nggak ada apa namanya achievement perorangan tapi it's all about teamwork. Nah, Alhamdulillah. teman-teman OKB nih, karena kita mau ajak teman-teman ini menjadi orang kaya bener nih Mas Arif. Kita nih sekarang mau bincang-bincang, mau tanya-tanya sedikit-sedikit boleh ya Mas Arif ya? Silakan, silakan dong. Kan anu, Nah, udah apa ini minggu lalu eh, giliran saya apa tugas saya bertanya. Nah, sekarang gantian. ya di OKB orangnya nyantai banget ya. Padahal begitu banyak segudang prestasi, tapi orangnya nyantai banget, apa adanya banget. Dan seneng banget kolaborasi. Memang kita tuh Oh lebih baik iya, kalau maju itu kolaborasi ya Mas Arif ya. betul betul Jangan Kak. jangan jangan bersaing terlalu gimana lah ya. Ini Ya. kata-kata agak gimana gitu ya. Nah, gini nih Mas Arif nih, kita di sini tuh mau ajak teman-teman untuk jadi orang kaya bener kan. Nah, orang yang menjadi kaya di jalur yang benar dan salah satunya dengan berinvestasi di diri sendiri. Nah, selain itu, OKB itu memiliki mental berbagi. Nggak perlu nunggu uang kita triliunan untuk punya hati mau berbagi. Benar nggak Mas Ya, Arif? betul Ya betul. kan? Nah, kalau buat Mas Arif sendiri, apa sih artinya menjadi kaya? Ya, eh, terima kasih sebelumnya Kak Prita udah diundang dan mudah-mudahan benar apa OKB OKB ini benar-benar jadi doa ya karena apa Amin. namanya kalau apa namanya kalau pakai investasi di saya kaya ini belum investasi udah kaya duluan kita jadi insya Allah jadi Kayak ilmu. doa kaya jadi pilihan namanya aja udah tepat ya mudah-mudahan insya Allah bisa mengantarkan
orang-orang ya, khususnya anak-anak muda ini beneran jadi kaya gitu. Nah kalau Amin. ditanya, amin. Jadi kalau ditanya apa, gimana sih apa namanya kaya itu ya? Eh, saya sih alhamdulillah Kak, sejak hijrah gitu dari Makassar ke Jakarta 2010 ya. Saya tuh sadar betul bahwa kita itu datang ke Jakarta ya bukan siapa-siapa gitu ya. Ya. Dan sejak saat itu apa namanya saya punya prinsip ya, kan sederhana katanya itu kalau mau kaya dan memperpanjang usia itu silaturahim ya. Jadi sejak Ya. saat itu saya pasang target ya, tiap hari itu setidaknya bisa silaturahim, bisa ketemu dengan ya minimal 5 sampai 10 orang yang berbeda Kak. Jadi sejak 2010 sampai hari ini kebiasaan itu yang masih saya bawa gitu ya. Sehingga tadi kalau Kak Prita bilang lebih bagus kolaborasi dan seterusnya itu ya karena memang pengalaman itu ya sekitar 11 tahun yang lalu saya mulai Kak. Jadi kalau Wow. kolaborasi itu kan efisien ya, uh, Ya. efektif gitu karena ya nggak Betul. harus kita semua ngerjain, nggak harus Ya. semua kita biayain kan gitu. Jadi Betul. sejak saat itu bagi saya kekayaan itu kalau punya banyak kawan, punya banyak teman ya, punya apa namanya banyak guru ya kak ya. Betul. Jadi mungkin itu sih ya, itu yang buat sampai hari ini alhamdulillah saya bisa sampai di titik ini gitu karena saya kaya itu dengan silaturahim itu kali ya, dengan silaturahim Wow. gitu. Wow, ini terus terang ini sebenarnya inspirasi buat kita semua, apalagi teman-teman OKB di sini karena prinsip menjadi kaya itu adalah salah satunya seperti contohnya Mas Arief kasih tadi adalah dengan memperkaya teman, teman yang banyak Ya itu kan artinya jaringan yang banyak, jaringan di mana-mana. betul. Sedangkan dalam membangun bisnis, kita kalau ngomong bisnis ya Mas Arief ya, Ya yang diperlukan ya adalah jaringan, ya kan? ya ya ya, Jaringan itu ya. penting banget gitu, sama pentingnya dengan modal gitu loh. Dan sebenarnya jaringan itu sendiri adalah modal dan Ya alangkah baiknya, betul. betul kan? Dan alangkah baiknya memang Bahkan beberapa bisnis kita kalau benar gak sih kak, kalau misalnya kita bangun bisnis gitu ya, nggak harus punya modal sendiri kan tadi dengan kolaborasi betul, itu. Jadi betul. perkawanan dan lain-lain itu yang buat ya Kalau semua bisa dapat pakai duit bisnis. orang, ya kan? Kita punya otaknya, punya jaringannya, yang Ya ngasih terus orang kita. persis. Wow. Nah nih, satu lagi nih. Tadi udah apa invest di teman, abis itu kalau bisnis jangan pakai uang sendiri ya kan, apalagi kalau kita Ya yakin ya kan kita punya kemampuannya atau skillsnya tuh ada sama kita. ya betul. Nah, kan kita lihat nih Mas Arief ini adalah salah satu milenial yang OKB nih. Ini termasuk dalam golongan OKB kita nih. Amin amin Kaya, amin. ya kan, kaya pengalaman. Boleh nggak sih ceritain Mas Arief satu dua pengalaman kamu dalam upaya memajukan SDM pemuda dan yang paling berkesan dan membuat bangga sampai saat ini? eh Sebenarnya kak saya apa namanya kalau dibicara turning point ya kali ya, Ya, sampai ada di titik ini ya tentu saja dari belajar dari beberapa apa ya kegagalan mungkin ya atau apa kekeliruan ya karena dan selalu diawali dengan jadi waktu dulu tuh waktu eh, masih mahasiswa yang paling berkesan menurut saya itu dalam hidup saya ketika saya nunda kuliah 9 bulan itu kak. Jadi waktu itu itu sebenarnya saya udah struggle-nya ya. ya sebenarnya waktu itu pengen cepat selesai gitu ya karena dari dulu jadi aktivis ya organisatoris dan selalu tuh kan dibentur-benturin tuh organisatoris dengan
akademisi. Jadi waktu itu 3 tahun ya, saya sebenarnya udah bisa sarjana lah, sarjana kedokteran gigi gitu ya, dan ya mungkin bisa sampai 4,5 tahun mungkin ya dokter gigi gitu. Tapi karena waktu itu teman-teman saya datang dan ya mereka bilang, Rif, kalau kamu nggak jadi ketua BEM ya, kita semua pengen mundur nih dari organisasi gitu ya. Dan ya mungkin saya menyadari yang pertama pikiran saya untuk cepat selesai dan melupakan semua apa yang harusnya saya lakukan sebagai seorang manusia ya kan, manusia yang terbaik katanya, yang bukan dokter ya, bukan pengusaha, tapi orang yang paling punya banyak manfaat lah gitu ya. Akhirnya dari kesalahan pikir itu saya coba mengambil keputusan yang menurutku sampai hari ini tuh sangat berpengaruh sih. Bagaimana saya melupakan kepentingan pribadi untuk lulus dan kemudian menghabiskan waktu 9 bulan itu buat cuma buat ngurusin orang lain gitu. Dan itu yang ya sampai hari ini begitupun waktu hijrah ke Jakarta, Kak. Saya dokter gigi, ibu saya dokter gigi sebenarnya di kampung kan, di Goa gitu. Jadi kalau saya pengen hidup nyaman aja jadi dokter gigi, yang juga pasien di sana juga alhamdulillah lah, karena ibu kebetulan dokter pertama lah di Goa sana kan, dokter gigi awal banget lah. Jadi kalau saya memilih untuk hidup tenang, nyaman gitu ya, itu mungkin saya bakalan ada sampai hari ini masih ada di sana gitu, di Goa gitu. Tapi karena pertama tadi saya belajar dari pilihan pertama saya dan alhamdulillah saya syukuri sampai hari ini. Kemudian setelah itu 2010 itu begitu saya dokter, saya langsung pindah ke Jakarta, Kak. Dan dari yang punya mobil di Makassar ya, alhamdulillah waktu itu, sampai pindah ke Jakarta itu naik oplet ya, bergelantungan dari bis kota ke bis kota ya, sampai om saya bilang waktu nganter ke stasiun itu, ke mana, ke terminal, Rif, hati-hati tetanus itu, soalnya mobil kan tahu Mobilnya kan sendiri kan karapan, kayak ya. ah Kan karapan kalau oplet itu. ya kan, sebelum diremajakan semua bus-bus itu ya kebayang tuh Pak. Dan Naik ya nol ya. supirnya pembalap semua kan gitu. Nah dari situlah apa namanya tadi ya, saya merasa bahwa ya saya bukan siapa-siapa gitu sampai hari ini. Dan ya yang buat mungkin bisa ada di titik ini ya karena tadi ya pikiran untuk selalu menebar manfaat lah mungkin, Kak, seluas-luasnya gitu buat orang lain. Itu mungkin yang apa namanya prinsip yang saya pegang sampai hari ini gitu ya, bahwa siapapun kamu, dimanapun posisimu, ya itu cuma jalan semua buat bermanfaat buat sekitar gitu. Jadi nggak ada yang harus kita banggain dan seterusnya, itulah. Wow, itu saya jujur kagum ya, karena saya pernah baca juga ada story-nya Mas Arif, di mana waktu pindah ke Jakarta itu sempat numpang, terus numpang izin praktek pula sama tempat prakteknya orang. Tapi karena Mas Arif ini banyak sekali organisasi yang diikuti dan banyak temannya, akhirnya klinik yang beliau tumpangi ini benar-benar jadi proyek percontohan kliniknya BPJS Kesehatan. Benar ya Mas Arif ya? Alhamdulillah ya, Kak, sampai hari ini. Iya kan? Jadi dari praktek kecil ya, saya bareng ada satu senior sih, Kak Sinta ya, dokter Sinta itu. Dari praktek dokter gigi perseorangan gitu kita jadiin klinik ya. Itu banyak juga tuh suka dukanya ya, kita ditipu lah apalah segala macam ya, sampai akhirnya kita bilang ya ini kesempatan mungkin buat kita tunjukin bahwa kita juga bisa gitu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini jadi klinik percontohan gitu. Dan sekarang kita punya satu klinik yang sendiri. Kalau kemarin sebelumnya kita punya bareng ikut sama senior, sekarang bareng teman-teman kita bangun klinik sendiri. Dan alhamdulillah, Kak, kembali jadi percontohan juga gitu. Jadi ya alhamdulillah. Kalau saya curious sih Mas Arif, bagaimana waktu itu mengconvince BPJS Kesehatan ya? Maksudnya itu kan nggak gampang loh. Maksudnya kan
Mas Arif kan dari daerah gitu, terus baru di Jakarta numpang pula. Gimana caranya pede gitu? Nggak sih, curious aja coba. Ah, kebetulan di tadi sih karena saya kaya dari teman itu sih Kak. Jadi Ah, tuh kan. silaturahimnya Benar kan? oke gitu ya, Betul, dan betul. ya mungkin senior-senior yang kita kenal ya, beberapa orang yang sekarang dulu masih ingat tuh kepala BPJS di Jakarta Selatan itu Selatan atau Jakarta Timur ya? Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat itu Dokter Afdal ya. Dokter Afdal itu Hmm. sekarang jadi direktur SDM di BPJS Kesehatan gitu. Jadi sejak beliau jadi kepala BPJS di Jakarta Pusat, kita udah kenal gitu Kak, dan alhamdulillah gitu dari perkenalan itu, silaturahim itu akhirnya beliau ya di inilah ya, tentu nggak bukan dikasih kemudahan juga gitu ya, tapi dikasih jalan lah gitu ya, bahwa memang waktu itu ya mereka mereka ya saling membutuhkan kan, karena mereka juga butuh gitu banyak banyak fasilitas Ya, kesehatan gitu. Jadi momentumnya pas sih. Itu pas ya. lagi Jadi, kenal, pas lagi betul, pengen buka dan pengen lagi betul, akselerasi juga gitu. betul. Berarti tipsnya adalah menjalin relationship ya. Ya, Jangan ya. sampai itu relationship Itu is sih, silaturahmi ya. itu Sampai yang paling mawon ya. penting sih, silaturahim itu ya. Benar, benar. Nah, Seperti gimana sih? malam ini kan silaturahim juga kan. Nah, iya, udah gitu silaturahimnya di biasanya nanti habis ini yang biasanya kalau habis IG live nanti kan biasanya kita upload nih videonya banyak banget yang views nanti Mas Arif, mudah-mudahan jadi Oh, ladang pahala alhamdulillah. ya karena Amin, amin, berbagi amin. ilmu, mudah-mudahan teman-teman OKB bisa dapat ilmu dan menjadi dapat mencapai contoh yang baik Amin. dari apa yang telah Mas Arif lakukan. Nah, kita nih lihat kesibukan sama prestasinya Mas Arif ya, gimana sih caranya bagi waktu untuk personal growth, untuk meningkatkan pengembangan aktualisasi diri gitu. Gimana Eh caranya? Banyak banget nih sekarang kegiatannya. ya eh sekarang sambil saya lanjut lagi kuliah Kak, eh S3 gitu ya di UI, Wow. sama Oke. soal kesehatan juga gitu. Kemudian ya ikut kursus-kursus singkat gitu ya, di dari kantor gitu ya, dan seterusnya. Memang eh, selalu harus berani keluar dari zona nyaman sih ya. Jadi itu Nah, yang apa namanya, yang selalu juga menjadi pegangan saya gitu. Setiap saya ada di satu zona nyaman, misalnya jadi komisaris gitu ya, tentu kalau sekedar tadi ya untuk hidup ya udah sangat luar biasa lah, saya sendiri nggak nyangka gitu ya. Tapi apakah itu cukup kan? Nah, karena saya ya, merasa bahwa itu bukan akhir segalanya gitu, saya masih mungkin bisa untuk pengabdiannya jauh lebih luas lagi dan seterusnya. Jadi saya sadar gitu bahwa ya saya sekali lagi ya bukan siapa-siapa gitu. Caranya biar bisa terus dipaksa gitu buat belajar ya, caranya tadi daftar kuliah ya, lah, daftar kursus lah, kan itu yang sebenarnya memaksa ya. Jadi ya, kadang-kadang ya, keikhlasan itu muncul kalau dimulai dengan paksaan gitu. Jadi kalau orang bilang keikhlasan itu tunggu dulu dari dalam diri kita, kalau saya sih selalu percaya bahwa ya sesekali keikhlasan itu harus dipaksa gitu. Jadi sampai hari betul. ini ya ya apa boleh buat kan, nggak mungkin juga saya mundur di tengah jalan, malu misalnya kalau kuliah. Ada juga kadang-kadang rasa gitu Kak, ini ngapain sih saya kuliah gitu ya, udah Iya, iya udah betul. cukup segala Ya, macam, tapi ya ya. apa Jangan dong, namanya, bisa tahu bisa siapa tahu bisa jadi menteri loh Mas Arif. itulah makanya saya bilang malu saya sama teman-teman saya kalau saya mundur di tengah jalan kan, ya harusnya saya jalan lagi aja gitu dengan segala keterbatasan ya. Jadi itu Betul. sih Jadi Kak, memang harus betul, keluar dari zona nyaman. betul. Push your limit ya, seperti Ya, katanya Mas Arif. betul. Itu bahasa Inggrisnya ya. Nah,
Ini kan masih milenial nih. Ini Mas Arif sebenarnya masih muda loh, masih Ya, milenial tapi masih jadi masih lah. komisaris. Coba ya kan, jarang loh ini ada komisaris milenial. Nah, pasti kan Alhamdulillah. akselerasi pengembangan dirinya kan kuat banget nih. Apa aja sih yang Mas Arif lakukan untuk akselerasi pengembangan diri? Tadi berarti ya banyak melakukan apa ikut kursus, apa namanya kuliah lagi gitu ya mungkin ya. Ya, iya Sama Kak, itu ikut sih banyak. silaturahim ya, dan saya apa tuh selalu senang ya, kalau diskusi sama orang ya, kalau kan ada pepatah tuh yang bilang ya, semua semua tempat adalah sekolah, semua guru, semua orang adalah guru ya. Jadi kalau saya ketemu sama orang, saya dengar kisah-kisah sukses, saya belajar dari situ dan juga belajar dari kisah-kisah gagal gitu ya. Jadi makanya tadi saya nggak pernah batasin tuh ketemu dengan orang yang penting aja, nggak. Kadang-kadang juga misalnya tiap Jumat sebelum pandemi ini saya selalu luangin waktu tuh Kak. Jadi jam 11 sampai jam 1 misalnya saya ketemu dengan siapapun lah orang di masjid ya, di Masjid Sunda Kelapa, kebetulan jadi pengurus di sana. Dan dari situ saya belajar juga, oh ini gagal mungkin karena ini nih. Oh ini sukses ini mungkin karena ini nih. Jadi ya tentu baik-baiknya semua kita ambil gitu ya, dan apa Ya, namanya yang tidak pantas kita tiru juga yang nggak usah kita tiru gitu. Jadi ya, mungkin karena selalu merasa kosong itu ya, kalau kalau istilahnya itu kan apa, gelas kosong ya, ya selalu ya. pengen diisi lah sama yang lain gitu. Betul, betul. Jadi istilahnya kayak padi aja kan, kian berisi kian merunduk. Dan sebenarnya tapi kalau padi kan masih berasa berisi. Kalau ini tuh kita memang betul, Iya, saya setuju banget. Kalau kita merasa diri kita bodoh dalam arti tanda kutip ya, ya, kita tuh pasti ya, akan terus belajar, belajar, belajar. ya, Dan ketika kita bertemu orang, kita bukan membanggakan diri, tapi kita malah ingin betul, membuka tangan kita kan untuk menyerap ilmu. betul. Itu super banget nih kayaknya Mas Arief nih. Senang-senang. Nih dengerin ya OKB ya. Jadi Termasuk tadi saya apa belajar kayak ini dari saya kaya. Saya ya. makanya pengen pengen mulai coba belajar di saya kaya ya. Ya setelah ini harus investasi juga kita di saya kaya. Bener gak Kak? Betul. Jadi sebenarnya rajin-rajin sebenarnya main ke sosmednya saya kaya Mas Arief karena Ya, kita tuh ya. banyak sekali konten-konten yang mengedukasi mengenai apa literasi keuangan khususnya investasi baik itu di konvensional maupun di syariah. Dan senang banget kemarin juga ajakannya Mas Arief kita kolaborasi nanti dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi Ya. teman-teman OKB tunggu ya kolaborasi saya kaya dengan Bank Ah, Syariah Indonesia. Senang banget nggak tuh tadi. Nah, aku pengen tahu nih Mas Arif tuh baca buku apa sih? Maksudnya sering nggak kira-kira buku terakhir yang dibaca Mas Arif apa sih selain Al-Quran ya? eh, sekarang lagi baca bukunya Quraish Shihab Kak, yang hilang dari kita akhlak itu gitu. Jadi eh, Oh, ya karena Pak Pak Erik Thohir ya, ketua masyarakat ekonomi syariah, juga menteri kita di BUMN itu kan selalu cerita tuh tentang akhlak-akhlak itu kan. Dan ya, ya, kemarin beberapa hari lalu saya lihat ada teman yang posting lah soal buku itu kan. Jadi ya saya akhirnya coba cari gitu, dan ya memang apa namanya oke banget sih ya buat ya memang kita ini kata Prof Quraisy ini apa ya, kering kering teladan gitu ya. Makanya ya. bukunya judulnya tuh yang hilang dari kita akhlak gitu. Jadi akhlak ini Masya Allah. seperti mutiara yang sekarang sepertinya agak susah kita temukan gitu. Betul. Dan ini harus kita tanamkan lagi ya kalau perlu ya. Malah mungkin ada sekolah tentang perilaku gitu misalnya kan, sekolah budi pekerti gitu misalnya. Ya Iya nggak sih iya Mas iya Arif? iya. Kalau Kan gitu. kalau dulu kan belajar kita itu kayak Pancasila lah, Iya, PPKN lah. iya. Sekarang kayaknya agak terlupakan. Orang tuh lebih mengedepankan masalah IQ gitu. Padahal EQ, SQ, Betul. itu kan spiritual virtues SQ. itu kan ya betul kan penting banget. Nah, aku ada lagi nih pertanyaan nih. Mas Arief tuh udah sering turun ke lapangan untuk memberdayakan SDM muda-mudi di Indonesia. Nah, dari observasinya Mas Arief nih di lapangan, yang bisa jadi penghalang buat muda-mudi di kita tuh apa sih untuk maju? eh saya alhamdulillah Kak bersyukur karena
dikasih kesempatan gitu ya buat ya keliling, mungkin 350 ada kali ya kabupaten kota gitu di seluruh Indonesia Kak. Jadi dari 500 sekian ya sekitar 350 pernah mampir, pernah lewat ya. Semua jalur juga kayak Ninja Hattori, jadi lewat apa tuh, naik gunung, lewatin Ya, lembah ya, lewat sungai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua betul. moda transportasi alhamdulillah lah kita pakai. Dan memang masalah besar SDM kita itu ya, khususnya anak-anak muda ya, kita kan selalu bicara tuh potensi generasi muda Indonesia ini sangat besar gitu ya. 70 Ya, berapa, kalau 44 tahun ke bawah itu sudah 72 sekian persen Kak. Jadi 0 sampai 44 tahun ke bawah gitu. Jadi belum kita bicara juga tentang bonus demografi ya, usia produktif kita yang juga sudah 70 sekian persen gitu. Jadi tapi masalah besarnya itu sebenarnya di soal kesenjangan itu. Jadi kalau kita bicara, kalau betul. kita lihat kayak anak-anak muda yang di kota ya sama yang ada di desa itu terlalu jauh gitu. Bahkan Jakarta sama Makassar pun yang sekarang mungkin bisa ditempuh 2 jam itu kualitas apa namanya, Berbahayanya. anak-anak, iya anak-anak SD-nya, anak-anak SMP-nya, anak-anak SMA-nya itu kelihatan lah ya. Saya begitu punya pengalaman keliling itu dan setelah itu saya berinteraksi, saya yang tadi Kak Prita mungkin sempat sebut tadi Millennial Fest ya kita gelar juga. Sekarang ada centennials.id juga, teman-teman bareng teman-teman centennials itu kalau saya ketemu dengan waktu itu saya belajar dengan 70 sekian ketua OSIS di DKI itu, saya malah jadi merasa kayak orang bodoh lagi gitu diskusi sama mereka gitu ya. Jadi Wow. memang masalah kita soal gap ini sih, kesenjangan ini Kak. Dan kenapa akhirnya Millennial Fest kita buat dan kita menghubungkan, kita berkali-kali buat, tahun lalu kita buat acara di seluruh Indonesia ya, dan melibatkan teman-teman yang ada di daerah-daerah, di desa gitu ya. Tahun ini alhamdulillah kita buat lagi Millennial Fest yang menghubungkan teman-teman yang ada di desa ini dengan teman-teman yang ada di dunia ya, anak-anak PPI Wow. di Amerika, di Kapan itu Mas Belgia. Arif? Kapan? Baru bulan lalu sih yang Oh, kerjasama dengan PPI Tiongkok ya. Sebelumnya kita oh kerjasama bagus ya. dengan PPI Belgia gitu Kak. Dan teman-teman yang hadir ya teman-teman yang ada di desa, yang ada di kota gitu. Jadi dan saya sangat waktu saya awal ke luar negeri juga itu kan memang apa ya, pengalaman lihat langsung negara orang yang maju itu sangat berkesan gitu ya. Dan itu yang experience itu mungkin yang harus sering-sering ya kita buka buat teman-teman anak-anak muda yang ada di daerah gitu, bahwa Indonesia ini begitu besar ya. Ya, Indonesia ini betul. mahal luas gitu dan sebenarnya nggak boleh kita punya mental inferior itu. Kalau dulu Bung Karno bilang mental inlander ya, mental dijajah itu udah nggak boleh karena kita Betul, bangsa betul. besar ya. Superior banget kita ini sebagai bangsa, betul. Betul. Dan 70% pemuda-pemudanya itu adalah aset kita ya sebenarnya ya, Mas Arif ya. Ya, ya. Seperti Jepang sekarang kan mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya karena mereka Iya, udah udah tua-tua uh, orangnya. betul aging population ya istilah mereka itu ya. Bonus Betul. demografinya udah lewat gitu. Yang sekarang agak maju kelihatan itu ya misalnya Korea Selatan ya karena mereka Betul. berhasil tuh memanfaatkan generasi mudanya dengan K-pop ya. Kemarin kita rame waktu BTS kolaborasi dengan KFC misalnya kan itu Ya, budaya Netflix. yang Ya, ya dari luar yang dibawa ke Indonesia gitu kan. Dan ya, ya, menurutku sih ya, kita sangat sangat mungkin untuk melakukan itu gitu. betul. Ya, makanya kita lihat kan Korea aja udah gitu bisa dapat Oscar lagi kan. Negara, Ya, maksudnya Korea itu kan negaranya nggak terlalu besar ya. Tapi somehow Korea itu sekarang maju banget ya kan. Dan segala lini maju ya kan. Teknologinya, kesehatannya, pendidikannya, terus musiknya, terus ya, makanannya, pariwisatanya gitu. Jadi
Mungkin kita nggak usah contoh jauh-jauh deh, kita contoh sekarang Asia aja, karena udah nggak lagi kita melihat ke Amerika atau Eropa, karena mereka udah lewat masanya, Ya, bener ya Mas Arif ya? betul betul Gitu. betul. Jadi kita ini ajakan untuk menonton drakor lebih sering lagi. Ya, kalau kemarin salah satu menteri kan bilang ya, dangdut misalnya kan sebenarnya bisa kita populerkan kembali gitu ya. Dan Iya, saya kira betul, banyak betul, kok Kak yang kita bisa betul. batik ya. Dan batik Ya, waktu saya betul, ke betul, Afrika Selatan ada gerai betul. batiknya Nelson Mandela di sana gitu. Jadi ya tadi sebenarnya kita sendiri yang merasa kecil gitu ya, mental inlander itu kali. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya aku juga curious ya sama jawabannya Mas Arif nih. Kan ini pertanyaan sedikit personal nih Mas Arif. Ya. Kan kita tuh suka insecure ya ngelihat orang sukses. Aku pun juga gitu. Karena kita selalu lihat kan yang baik-baiknya aja kan, kayak aku lihat ini gimana cara bagi waktunya kan, jadi ketua ini, ketua ini, ketua ini, jadi komisaris, kuliah pula ya kan. Boleh nggak sih ceritain tantangan sama kegagalan yang pernah dialami, terus yang paling berkesan, terus bagaimana Mas Arif melewati proses itu gitu. eh saya pernah ada satu forum gitu Kak. Waktu itu saya udah kuliah ya. Waktu itu sempat ngomong gitu. Dan ketika saya ngomong ada salah satu teman yang bicara, kamu tuh ngomong kayak anak SMP gitu. Jadi apa namanya, dan banyak lah ya, banyak sekali gitu Kak. Saya pernah juga waktu waktu pengen nyalon tuh ketua HMI, saya silaturahim ke banyak orang. Dan ya mungkin cuma 10-20% lah orang yang apa namanya, yang dukung akhirnya gitu ya. Karena ya dia bilang ya, kamu siapa gitu, orang baru, latar belakang pendidikannya juga nggak relevan gitu ya. Karena kan Dokter ya gigi. dianggap ya dokter gigi kan nggak nyambung gitu ya sama interaksi itu ya. Bahkan begitu saya misalnya ditunjuk jadi komisaris independen di Bank Syariah Mandiri waktu itu kan banyak juga Kak yang apa namanya, yang mempertanyakan gitu ya. Dan ya bagi saya sih ya kita nggak bisa mengubah pikiran semua orang kan begitu ya. Ya tapi ya kita tunjukin aja gitu bahwa ya kita layak di situ. Alhamdulillah 4 tahap tes saya bisa laluin semua dengan baik sampai akhirnya apa namanya, disetujui oleh otoritas jasa keuangan kayak. Karena kalau di komisaris di perbankan kan harus ada izin Betul, fit itulah and proper. gitu, fit and proper test gitu. Dan saya tunjukin sekarang alhamdulillah dengan yang saya miliki, saya kerahkan gitu ya buat support ekosistem ekonomi dan keuangan syariah bisa maju gitu. Dan kecuali saya bilang kalau orang-orang yang anggap remeh saya ini, yang apa namanya, yang biayain saya gitu kan. Tapi kalau mereka juga nggak biayain saya, nggak ngasih saya duit, ya ngapain saya habiskan waktu saya mikirin mereka gitu. Ya, betul. Jadi ya Betul, saya setuju sih apa banget. Jadi, namanya, jalan aja gitu ya. Ya yang penting di mata Tuhan kita nggak cacat udah cukup bagi saya Kak. betul, betul. Kalau Saya orang sih ya saya apresiasi itu. banget itu, karena fit and oh ya, teman-teman OKB, fit and proper OJK di perbankan itu tidak gampang. Itu susah sekali. Karena saya juga pernah dengar tokoh-tokoh ya yang ada yang tidak lolos. Padahal mereka-mereka ini misalnya sudah berkecimpung lama di dunia perbankan. Jadi sebenarnya Mas Arif ini juga ada kerja kerasnya dan belajar, dan benar-benar kalau sudah punya tekad yang kuat, semua tuh bisa dilalui. Benar ya Ya, Mas Arif ya? ya betul betul. Nah, ada yang bilang nih Mas Arif, a smart man learns from his own mistakes. A wise man learns from the other mistakes. Setuju kan? Nah, teman-teman OKB di sini adalah wise men and women.
Jadi mereka mau belajar dari kesalahan orang lain. Boleh share nggak sih Mas dari pengalaman Mas Arif ini apa saja kesalahan yang perlu dihindari saat kita masih berusia 20-30-an ini? eh saya belajar dari banyak tokoh-tokoh gitu kak ya di Republik ini gitu, dan kalau kita belajar juga di banyak apa namanya literatur ya di luar tokoh-tokoh besar ya. Tadi saya lihat Ya, juga tuh dari beberapa pakar branding, dia posting gitu bahwa sebenarnya kegagalan yang paling pertama itu kalau kita nggak berani mengambil keputusan gitu. Jadi ya, uh, saya selalu ingatkan diri saya gitu ya, dan ya ya saya juga selalu bilang ke teman-teman gitu bahwa ketika Anda masih muda gitu ya, maka itu tempat salah sebenarnya. Karena itu tempat salah, maka ambil aja keputusan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi betul. katakan kalau ijtihad itu diganjar satu pahala kalau salah ya. Kalau benar dapat dua kan begitu Kak. Jadi ya menurutku sih kalau anak-anak muda mulai takut ya ngambil keputusan, maka itu gerbang kegagalan sih. Terlalu banyak Kalau pertimbangan. terlalu banyak pertimbangan gitu, Ya. itu awal kegagalan gitu. Jadi ya hindarilah sebisa mungkin sepanjang dikasih, karena sejak kan dari dulu kita selalu diajar gitu ya bahwa dari awal kita bangun bangun aja itu udah dihadapkan sama pilihan bangun atau lanjut tidur lagi kan, tinggal kita ngambil Betul, keputusan gitu. Dan betul. seterusnya saya kira begitu kak ya. Jadi ya inilah apa namanya, harus selalu berani gitu ngambil ngambil keputusan, dan tadi ya harus berani keluar dari zona nyaman, karena zona nyaman itu kayak jebakan Batman ya yang buat kita apa namanya nggak bisa berkembang lah lebih maju lagi gitu. Ewako gitu ya. Eh, Ini kita sama orang-orang orang Sulawesi Selatan ini. Wah, super banget nih. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas Arif. Tapi abis ini kita ada games. Ada games ya sebenarnya nggak apa gamesnya itu yang lucu-lucuan ditunggu-tunggu sih Mas kayaknya Arif. voucher. Bocor ya. Nah, apa namanya untuk mencapai sukses nih Mas Arif, tentu kan ada pengorbanan ya. Sebenarnya pengorbanan apa yang terbesar yang pernah Mas Arif lakukan dalam hidup? Ini dalam banget nih kayaknya. Pengorbanan ya tadi sih kak ya, pengorbanan Buat keluarga berlama-lama mungkin misalnya. berlama-lama kuliah ya kalau dulu ya. Ya, Kemudian kalau sekarang ya betul itu kak, jadi kalau sekarang eh, kan udah punya ya waktu sih, jagoan-jagoan kecil. Ya, betul, ya, waktu yang ya kadang-kadang keluarga juga harus bisa rela gitu berbagi waktu dengan betul. kesibukan suami atau bapaknya gitu kan. Dan itu yang apa namanya selalu saya ya sampaikan juga ke istri gitu, ke ya anak-anak juga, pelan-pelan kita kasih pengertian gitu kayak bahwa dimanapun ya nggak ada pilihan lain. Saya sampai di titik ini kan karena juga doa dari banyak orang kan begitu kak, dari bantuan banyak Ya, orang ya. Saya harus tukar lah gitu dengan kontribusi saya buat mereka gitu. Jadi saya balikin aja gitu. betul. Duh, teman-teman OKB, kalau kemarin-kemarin kita pernah ngebahas tentang mengenai privilege, Mas Arif ini adalah contoh tidak memiliki privilege, tapi beliau lalu membuat privilege Alhamdulillah. itu sendiri buat dirinya beliau. Sehingga dari daerah datang ke Jakarta, lalu akhirnya apa namanya menghasilkan segudang prestasi dan saat ini juga menjabat komisaris bank syariah terbesar di Indonesia. Ini kan adalah suatu achievement yang harus sangat diapresiasi dan malam ini kita beruntung sekali karena beliau mau sharing sama kita
kiat-kiatnya untuk mencapai itu semua gitu. Salah satunya adalah yang paling penting sebenarnya adalah investasi di pertemanan dan Ya, melakukan silaturahmi. Satu hari malah antara 5 sampai 10 orang. Itu dicatat loh teman-teman OKB. Karena kalau sekarang kita mungkin nggak bertatap muka, tapi kita bisa ya, sapa lewat WA kali ya, Mas Arif betul, ya. Kan betul, juga betul. ada grup chat, terus kita juga bisa sapa lewat sosial media, seperti itu. Nah, kita senang banget bisa dapat ilmu yang amat sangat bermanfaat nih dari Mas Arif dan aku yakin banget teman-teman OKB juga amat sangat berterima kasih. Nah, Alhamdulillah. sebelum kita tutup sesi ini sebenarnya masih mau panjang, cuman kasihan durasi ya, Mas Arif. Aku ada games nih. Biasanya aku main games ini sama teman apa narasumber-narasumber yang sudah berbincang-bincang dengan kita. Nah, gamesnya ini nggak boleh mikir lama-lama, jadi aku jawab, aku nanya, Mas Arif jawab, dan nggak Hmm. boleh lama-lama, dan hanya boleh menjawab 1 sampai 2 kata. Oke, ada 10 pertanyaan Oke. ya. Waduh, banyak Siap-siap. juga itu. Hari ini yang bikin aku tersenyum adalah, ayo, Hidup, lama mikirnya. nafas ya. Bisa bernafas. Apa? Ya bikin apa? Bisa bernafas. Ya betul. Halo? Betul sekali. Itu adalah yang harus kita Ti- syukuri. Betul, Bisa betul. bernafas. Ya, bisa Tidak, bernafas ya. tidak Oke. corona. Ah, itu kan itu. Tidak sore. Nah. Lewat Minuman corona. favorit. Betul. Minuman favoritku sepanjang masa apa? Air putih. Mineral water ya. Haha. Oke. Paling nggak bisa kalau mulai hari dengan Tidak olahraga. oh pinter. Suka bete kalau ada yang Ada yang hack WA. oh iya karena isinya tuh semua investasinya Mas Ah, Arif ya kan? kerjaan, Kenalan kerjaan. yoi. Nah, waktu SMA aku terkenal sebagai anak yang Biasa-biasa aja. oh ya Allah hamba sekali. Aku kayaknya bakal grogi kalau ketemu dengan Presiden kali ya. Wajar nggak sih? ya wajar lah pasti Pak Jokowi kalau dengar seneng banget nih Mas. Oke, 5 tahun lagi insya Allah aku mau Jadi orang bermanfaat. Lebih luas lagi. Masya Allah. Investasi pertamaku adalah Silaturahim. pinter. Ini Pertemanan. yang betul. Ini pertanyaan ke-9 nih. Pertama kali praktek dokter gigi rasanya Takut pasien pingsan. aku nggak ngebayang sih kalau dulunya dokter gigi ya ampun. Kalau disuruh jadi dokter gigi lagi mau? Kalau mau jadi pasien lagi boleh, Kak. Oke, nah ini pertanyaan pamungkas nih. Kalau jadi menteri, amin 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 amin. Aku mau jadi menteri apa? Ayo, banyak Pemuda, yang doain pemuda lah, nih. pemuda. Pemuda.